Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan hari ini kita berjumpa kembali dan kita mohon berkat Tuhan untuk senantiasa tinggal bersama kita dan akan senantiasa membimbing pula kita agar kita semakin mencintainya, semakin dekat dengannya dan semakin hidup di dalam kebenarannya. Mari kita diundang untuk merenungkan Injil Matius hari ini, yaitu Matius bab 18 ayat 1-5 dan dilanjutkan ayat 10, 12 sampai 14. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar hari ini dalam suatu percakapan antara para murid dan Yesus. Mereka mempertentangkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya. Ambisi itu selalu ada dalam diri manusia. Manusia mempunyai suatu motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih-lebih, untuk senantiasa meraih, menggapai sesuatu. Bahkan ambisi untuk masuk dalam kerajaan surga juga merupakan suatu keinginan dan motivasi manusia. Tetapi ketika kita bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, kita harus kembali diingatkan bagaimana kehidupan iman kita. Bahwa kehidupan iman kita harus senantiasa mengajak pribadi kita masing-masing untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini. Bahwa Allah ingin kita semua ada bersamanya. Namun untuk ada bersamanya kita dituntut untuk mendengarkan dan melakukan atau melaksanakan kehendaknya. Kalau kita pernah mendengar percakapan bahwa ketika Yesus sedang mengajar dan para muridnya mengatakan, "Tuhan, ibumu dan saudaramu mencari engkau." Lalu Yesus bertanya, "Siapakah ibuku dan saudaraku?" Ibuku dan saudaraku adalah orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Dan sesungguhnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Dari Injil hari ini kita bisa memetik beberapa poin yang bisa kita renungkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kerajaan surga. Yang pertama, poin yang pertama, Yesus mengingatkan kita tentang pertobatan.
Pertobatan merupakan pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan jiwa, dan pembaharuan tingkah laku hidup kita. Dengan kita bertobat, kita ingin mengalami sesuatu yang baru, yaitu kasih karunia Allah dalam hidup. Dan bertobat itu berarti meninggalkan kebiasaan lama, kehidupan lama, manusia lama, untuk masuk ke dalam kehidupan baru atau manusia baru yang senantiasa diliputi oleh sukacita rahmat Allah. Bertobat berarti untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mau menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru dan menghasilkan buah-buah kerajaan surga. Pertobatan berarti kembali kepada sumber kebenaran, kembali kepada sumber kekudusan, kembali kepada sumber cinta sejati, dan kembali kepada sumber keselamatan. Itulah yang kita dengar hari ini ketika Yesus memberikan kita satu presentasi yang indah tentang 100 ekor domba. Bahwa ada satu ekor yang hilang, lalu Yesus mencari satu. Dan ketika ia berjumpa dengan yang satu, dia akan mengalami sukacita. Karena apa? Yesus tidak menghendaki seorang pun dari kehidupan ini menjadi hilang. Anak-anak ini menjadi hilang. Yesus ingin agar semua orang, semua anak-anak ciptaannya, semua manusia ciptaannya itu mengalami keselamatan. Sehingga pertobatan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Poin yang kedua, setelah kita mengalami pertobatan, bagaimana kita bisa hidup di dalam pertobatan? Yesus hari ini memberikan contoh tentang anak yang kecil. Apa sih yang ada dalam anak? Sifat-sifat karakter anak kecil. Polos, ketulusan. Mereka juga tidak pernah mengandalkan diri mereka. Mereka mengandalkan bapa mereka, orang tua mereka. Ada kejujuran di dalam diri mereka. Banyak kebajikan-kebajikan positif, kebajikan-kebajikan rohani, kebajikan-kebajikan surgawi yang kita bisa temukan di dalam diri anak-anak. Yesus ingin kita belajar dari kebajikan ini. Ketulusan, kepolosan, cinta, kejujuran, kepasrahan, penyerahan diri, mengandalkan Tuhan, itu adalah hal yang penting. Sifat-sifat anak-anak inilah yang bisa membuat kita untuk menyadari bagaimana wajah Bapa dalam hidup ini, bagaimana kita bisa melihat gambaran surga di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mencapai pertobatan dan untuk bisa mencapai kebajikan-kebajikan yang ada seperti dalam diri seorang anak, Yesus mengingatkan kita, hanya orang yang rendah hati itu yang mampu. Karena rendah hati berarti ia membuka dirinya hanya kepada tuntunan dan kehendak Allah. Ia memberikan hidupnya, ia berpasrah, ia membiarkan dirinya dituntun oleh Roh. Ia tidak sombong, ia tidak ego. Tapi ia menyadari bahwa ia mempunyai kelemahan di dalam hidup dan ia ingin memperbaharui itu. Saudara-saudari, itulah beberapa poin penting yang bisa kita renungkan hari ini yang menjadi bahan refleksi hidup kita. Semoga kasih karunia Allah hari ini akan menuntun kita agar kita mengalami cintanya yang sejati dan boleh hidup di dalam kehendaknya. Semoga Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.